Boleh ya, ini coba ya. Kontak pagi. Jadi sekolah. Gak apa-apa, maksudnya di luar sana banyak juga yang seperti itu tapi dia tidak melanjutkan sekolah. Kita harus apresiasi semangatnya Raffi, nggak boleh malu. Kalau misalkan berantem sama dia jadi lawan. Buat apa itu berantem sama orang ibu sendiri? Jangan Tata pernah berantem terus. Saya kalau berantem sama dia saya jadi lawan. Saya bukan namanya berarti sampai berantem. Dan berantem. Saya mau bawa Apa? Bawa-bawaan. Jangan bilang ibu, udah besok kan ada lagi. Jadi ketua kelas di ini dulu. Kita mulai pelajaran hari ini berdoa mulai. Ibu tuh kayak capek banget. Kalau udah mau jam-jam pulang kayak gini. Emang doanya udah selesai? Kan? Aku masih berdoa, Bu. Aku baca nih. Banyak doanya. Dari pagi. Saya baca apa? Ya, bacaannya banyak. Dari pagi ibu ngajar gitu. Ngajar belajar bahasa Indonesia. Jadi kayak terus Hari ini berapa kelas, Bu? Emang hari ini 10 kelas 8 kelas. Wow. Jadi itu semua pelajarannya 2 jam, 3 jam. Jadi kayak energi ibu juga sama kayak kalian udah habis harus ngecas gitu. Cuman kita tetap semangat ya. Iya, Bu. Semangat buat apa? Buat pulang. Pasti tahu juga kalian dua yang pengen pulang, ibu dua yang pulang. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Raffi Munandar. Ayo. Ya. Zahra Amelia. Ini, Bu. Caca, Aura Putri Haidan Tadi, kayak. ada Caca kan? Iya, Bu. Diajak Oktaviani. Tasuku Takahashi. Liburan dulu. Bulan terus, yuk. Enak sekali Isinya, ya. isinya menjelajah di sini ya. Ibu bingung, maksudnya ngisi nilai dia ini kayak gimana gitu. Tinggal ibu kasih duit dulu. Tapi, gak boleh. Hal-hal yang tidak dipakai di belakang dia, Bu. Kalian tahu hari ini kita akan mempelajari mengenai apa? Apa aja? Ya, hari ini siapa yang mikir? Caca. Sebelumnya. Caca, Bu. Maaf ya, Ibu Bu. udah capek maksudnya ibu tuh pengen semangat lagi gitu. Makanya Bu. Ya Bu. Kan saya juga capek kalau habis jalan. Semua juga capek. Semua juga capek bener-bener. Alasan. Cari muka bukan ibu Eca. Gimana ya, Bu? Gimana ya, Bu? Kalau boleh. Maaf ya, Bu. Tapi Tapi, ya tapi, dua orang dulu ini bisa. Jadi kita coba diboleh Bisa aja. beli bakwan. Iya. Dari Jadi mulai bakwan lagi. di blacklist dari bakwan masa. Ini Bu, aku di bakwan ya. Kasih ya Caca. Iya, Bu. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai makna dan sebenarnya itu agak salah sih ya, cuma mengidentifikasi makna dan korelasi faktual dalam laporan hasil observasi. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa teks observasi ini apa? Laporan hasil observasi. Jarak bukan jarak di Saya, situ. Bu. Kenapa harus yang pinter? Ya karena yang lain belum belajar. Ya Zahra. Jadi teks laporan hasil observasi itu adalah salah satu teks yang mendeskripsikan hasil pengamatan sistematis terhadap suatu fenomena atau objek. Ya. Maaf ya ibu agak. Oke, itu tadi yang disebutkan dibacakan oleh Zahra. Jadi definisi dari laporan hasil observasi ini adalah dokumen tertulis yang mendeskripsikan hasil pengamatan sistematis terhadap suatu fenomena atau objek. Lalu dari karakteristiknya, laporan hasil observasi ini menampilkan data yang objektif. Lalu ada menggunakan bahasa formal atau menggunakan bahasa yang tidak mengatakan atau
bawah atau bagaimana itu salah. Lalu selanjutnya ada teknik mengidentifikasi makna. Tekniknya yang pertama coba dibacakan Ajeng kayak mana? Enggak Bu. Kenapa ya? Teknik yang pertama Ya bacain coba. adalah kamus. Kita harus menggunakan kamus untuk mencari definisi kata-kata yang tidak dapat dipahami. Lalu kita harus memperhatikan konteks kalimat isi kata-kata yang didefinisikan untuk memahami maknanya. Lalu kita harus memperhatikan sinonim atau mencari kata-kata dengan makna yang mirip untuk memperjelas arti kata yang kita diidentifikasi. Nah, yang pertama ada kamus. Kenapa harus menggunakan kamus? Kadang kan dalam laporan hasil observasi itu ada yang menggunakan kata-kata ilmiah sehingga kita nggak tahu. Jadi kita harus menggunakan kamus agar kita tahu makna dari kata atau kalimat yang tidak kita ketahui. Lalu yang selanjutnya ada konteks. Perhatikan kalimat di sekitar kata yang didefinisikan untuk memahami makna dari laporan hasil observasi itu kita juga harus memahami konteksnya. Jangan konteksnya keluar dari pembahasan, jadi kan kayak tidak nyambung gitu kan ya. Cun, belajar tolong diperhatikan. Nah, ada konteks, jadi kita tidak boleh keluar dari konteks ini ya. Pak, Kurang es opat. maaf ya. Konteks. Ini juga manusia. Ya. Aja ini kayaknya nggak pernah ketinggalan tren. Tapi gue suka jadi kayak berarti aja selalu update, bisa Tapi dia tahu dia pelajaran. Tapi kalau ada juga. Lalu yang selanjutnya ada sinonim. Tahu apa itu sinonim? Lawan kata AA bersama Update yang belum. Ini pelajaran kelas berapa? Update. Update yang belum. masih lama sistemnya Kita belajar ini dari Sistemnya. SD. dia belajarnya webtoon terus. Oh suka webtoon, ibu suka yang membaca tapi ya. Saya juga. Saya webtoon ilmiah bukan aja. Ibu baru tahu ya. Ibu kamu bohongin ibu gimana? Sinonim, nah sinonim ini cari kata-kata dalam makna yang mirip. Jadi misal kalian tidak tahu mana salah satu kata itu, terus kalian cari aja apa sinonim dari kata tersebut. Jadi yang pasti kan akan muncul banyak apalagi di internet yang sekarang sangat-sangat canggih itu banyak sekali sinonim dari kata-kata Kalau itu. nggak ada yang tahu semua gimana Bu? Gimana? Kalau nggak tahu semua Tanya gimana? ibu. Ibu kan kamus dunia. Ini tapi tidak berkreasi dia. Masa nggak tahu semuanya? Nah, lalu yang kedua ada memisahkan informasi faktual dan opini. Di sini gua akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Mau dua apa satu? Wah. Kalau satu kan kelompok ya. Oke. Mau milih sendiri atau ibu sendiri? SD ibu. Aku tahu ibu. Yang kedua kan Romi dan Chandra. Ya masa mereka berdua terus Bu. Sisakan gitu. Ya udah. Kan mereka berdua. Ya, kamu tunggu. Seperti biasa. Ajeng sama Raffi, Zara sama Ajeng. Ajeng sama Raffi, Zara sama Caca. Duluan. Saya Bu. Nah, itu bercanda. Ya mana sih kerja apa? Ternyata kalian masih fokus. Kenapa Ajeng ngajeng kenapa? Habis dari cinta, cinta kok. Udah Bu ada perjalanan dengan dua cowok dari kelas lain Bu. Soalnya dari jatuh cinta dapatnya jalan. Ini ibu akan memberikan kalian tugas. Jadi kelompok pertama ada siapa? Ada. Apa lo? Nggak usah. Ya, Kak. Ibu mana kelompok pertama Raffi? Nah, apa Ya sih? tidak, tidak dua. Apa sih? Ada Raffi dan Ajeng ya. Ya Bu. Kelompok dua
Ibu akan memberikan tugas kalian mengidentifikasi teks laporan hasil observasi berdasarkan dari informasi faktual dan opini. Oke. Maksudnya itu Jadi kita mau nanya Bu, jadi kita pisahin ya Bu, yang mana yang informasi yang bersifat faktual sama yang opini. ya. Nah, jadi kelompoknya Raffi mencari yang faktual. Ya Bu. Oke. Iya Bu. Ya. Siap. Karena ini waktunya sangat-sangat sedikit Ya. jadi kelompoknya Caca mencari yang opini. Mengerti? Ya Bu. Paknya. Dalam waktu 1 menit, ya 1 menit lah, 30 detik ya. Nanti Nggak maju. perlu, nggak perlu. Kamu tidak ada cerdas. Udah belum? Udah. Gimana kelompok Aura? Aura memang pakat deh Bu. Emang aman Bu. Tinggal. Wah, kita hujan. Gimana kalian pulang? Dijemput atau gimana? Naik helikopter saya coba. Saya naik mobil Bu saat itu. Oh, aja ini kayaknya kangen. Saya khawatir anak tinggal. Dijemput Rajin cuma biar Raffi ini dari sekolah masih jualan, di rumah masih ya kurang. Gimana udah belum? Ibu jadi Udah ya. tahu, Bu. Kelompok siapa dulu nih yang udah siap? Saya Bu. Oke. Kelompok Raffi dan Ajeng boleh maju ke depan. Kelompoknya deres Bu. Iya, sudah. Ya. Ya. Jadi ada tes observasi mengenai pohon mangga Bu. Kenapa? Itu pasti fakta Bu. Jadi pohon mangga itu yang menjadi informasi faktualnya itu pasti tidak batang sama daun Bu. Nah, terus juga tingginya bisa sampai 10 sampai 30 meter. Juga bisa berbuah Bu. Buahnya mangga. Kalau oke. Dulu pada pengen malah dapetnya kayak wah. Oh, dia wah Bu. Mangga. Tapi unik nggak apa-apa. Selanjutnya barang buktinya ada pohon mangga di Kecamatan seperti saya visualisasikan. Dan fungsi dari pohon mangga ini adalah bisa dikonsumsi langsung ataupun menjadi olahan produk seperti jus, selai, mangga ketan, terus seperti itu enggak ya? Manisan dan juga lain sebagainya. Daunnya sepertinya digunakan untuk acara-acara adat Bu. Dan kayunya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan ataupun kerajinan. Dan pohon mangga ini memberikan keteduhan dan berperan dalam menjaga ekosistem. Mau gue nih kurang banyak. Ibunya ujian ya. Ya benar. Pohon mangga pasti ada batang. Namanya pohon. Enak. Pohon yang ada di batang. Batang, Pohon nggak ada lah. Pohon singkong. oh siapa? Oh iya ya. Makan singkong. Ayo selanjutnya pohon 2. Chandra dan Caca. Jadi teks observasi yang kami dapat itu adalah dampak media sosial terhadap pola komunikasi remaja. Nah, media sosial ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja masa kini dengan berbagai platform yang menawarkan kemudahan berkomunikasi, berbagi cerita, dan mendapatkan informasi. Dan media sosial ini memainkan peran besar dalam membentuk pola komunikasi mereka. Selanjutnya Aura. Yang tadi yang dijelaskan dari itu adalah bentuk teksnya, sedangkan sini saya akan mencari data yang bersifat opininya Bu. Jadi Boleh ada opini. Ibu masa kamu nggak berhenti goyang-goyang? Nggak sih, kan, Bu? saya Apa mau pegang? Oh, kalau makan, saya ini kalau makan tangan Bu. yang baik itu rapi. Ya waktunya. Lalu kita jelaskan. Opininya yaitu media sosial adalah pedang yang bermata dua Bu. Untuk memaksimalkan manfaatnya, remaja perlu diarahkan untuk menggunakan media sosial secara bijak. Pendidikan literasi digital di sekolah dan di rumah sangat penting untuk membentuk kemampuan mereka mengenai informasi serta menjaga etika komunikasi. Opini saya, media sosial
itu bisa berdampak buruk dan juga bisa berdampak baik bagi kita, bagi pendidikan. Dampak buruknya kalau misalkan dia mencari yang aneh-aneh, tidak mau pendidikan, itu bisa Contohnya main kayak game. tadi ibu menjelaskan kamu. Iya. Terus Iya. Bu, tanya dulu. Raffi main game seperti itu Bu. Katanya Raffi main game sehari 5 jam Bu. Kan harus 1 jam ya. Iya, nggak boleh sampai Subjektif Bu, ada yang 10 jam. Nah, itu kan nggak boleh. itu juga nggak boleh 5 jam aja nggak boleh, kalau 10 jam lebih nggak boleh. Iya. Saya boleh. Boleh, Ada lagi deh Bu. Iya Bu. boleh sebenarnya, cuma jangan di 10 jam. jangan di jam pelajaran atau waktunya belajar itu yang mengganggu, karena kewajiban kalian itu adalah belajar, bukan main game, bukan baca webtoon. Ngerti? Itu manusia. Ibu suka sebenarnya kalau kayak gitu, jadi kalian kayak main game itu kan jadi kalian tuh lebih tekun gitu kan pasti. Cuman ya kalau kebanyakan pasti lihat di luar sana anak-anak yang matanya juling. Saya lihat jam 1 malam Raffi masih offline main ML Bu. Berarti Kamu yang main. Kamu kayaknya makan makan Itu lagu. Saya kan mau lihat dan penasaran doang. Misal bermata dua Bu. Yang saya lihat tadi Bu. Misal bermata dua Bu. Kalian paham kan apa yang diterangkan hari ini? Paham, Bu. Ayo kita apresiasi. Paham Bu? Kalau mau pulang ya kan? Oke. Terus materi yang telah Ibu sampaikan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Jangan Ada Bu. Jangan Apa-apa ragu. penting Pak. Iya. Aja. Aja dulu. Baik Ibu, bahwa kita harus memahami definisi dan juga karakteristik dari teks laporan hasil observasi yang harus sudah diidentifikasi makna kata, yaitu kita harus melihatnya dari kamus, lalu kita memperhatikan konteksnya, lalu kita harus memperhatikan sinonimnya agar mengerti maknanya. Sudah? Bagaimana? Ya, dan kita harus memisahkan informasi yang faktual dan begitu. Nah, Ibu rasa kalian kayaknya sudah sangat paham. Kayaknya rasa-rasa kalian udah pengen ambil tas ya? Ya, Mau pulang. pulang. Maybe juga iya, cuman ini kewajiban Ibu memberikan ilmu ke kalian. Insya Allah. Wow Bu. Mungkin itu saja yang Ibu dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa mengurangi main gadgetnya ya. Ya, jangan sampai pokoknya mengganggu jam belajar kalian. Silakan gadget lagi untuk warnet. Sama aja. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini, pelajaran pada hari ini. Minggu depan sampai jumpa di minggu depan ya kan. Ya ketua kelas boleh di doa suruh pulang. Setelah pulang, pada kita berdoa, terima kasih telah mulai selesai. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Ya, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Munandar sebagai observer lisan dari saudari Elsa Suci Agista sebagai guru mengenai keterampilan mengajar, pimpin diskusi kelompok kecil. Jadi saudari Elsa sebagai guru itu sudah baik dalam penyampaian pembentukan kelompoknya, namun terlalu monoton ya, karena hanya membagi kelompok dengan teman sebangku. Seharusnya bisa lebih kreatif lagi seperti diacak atau sebagainya. Cukup, terima kasih.